يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya di seluruh Nusantara. Tips agar suara kita tidak berat. Sudah ada 2 video yang saya upload di channel YouTube Ajis AG ini terkait bagaimana caranya agar suara kita tidak berat. Bagi sahabat-sahabat yang memang belum nonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ataupun link yang ada di atas ini. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Tips agar suara kita tidak berat ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun ketika kita melantunkan salawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ataupun ketika kita misalkan lagi azan, hayya 'alas shalah. Tentu enak sekali ketika suara kita itu tidak terdengar berat, tidak terdengar ketahan, tidak terdengar kepaksa. Tentu memang ini perlu dilatih sekali. Makanya pada video yang ketiga ini, cara agar suara kita tidak berat, yaitu kita dengan cara melatih pernapasan kita terlebih dahulu. Bicara masalah napas, napas itu terbagi menjadi 2. Ada napas dada, ada juga napas perut. Kalau napas dada itu layaknya ya napas biasa. Jadi ketika kita tarik napas, yang ngangkat itu dada kita sama bahu kita. Itu adalah napas dada. Tapi dalam teknik vokal agar suara kita tidak berat, yaitu dengan menggunakan pernapasan perut. Caranya seperti apa? Jadi saat kita tarik napas, napas kita itu disimpan di perut kita. Jadi ketika kita tarik napas, perut kita mengembung ya. Contoh. Nah, perut kita yang mengembung karena semua napas yang kita tarik semuanya disimpan dalam perut. Jadi ini harus dilatih terlebih dahulu ya sahabat-sahabat semuanya. Caranya bagaimana? Yuk kita bareng-bareng tarik napas, simpan di perut, kemudian tahan sampai 10 detik tahan. Setelah ditahan 10 detik, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Dan ini dilakukan terus-menerus. Yuk kita lakukan lagi. Tarik napas, simpan di perut, tahan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluarkan pelan-pelan. Tarik napas lagi, simpan di perut, ditahan sampai 10 detik, kemudian keluarkan pelan-pelan. Nah, teknik pernapasan perut ini itu perlu dilakukan karena ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran, salawat Nabi, kemudian azan, kita tidak akan bisa melepaskan suara kita. Karena kenapa? Tekniknya itu berbeda. Kalau misalkan kita nyanyi, mungkin kita bisa menggunakan dada, ya kan, napas dada. Tetapi ketika bicara masalah qiraat, bicara masalah sholawatan, azan, itu kan teknik vokalnya berbeda dengan pop. Maka kita harus melatih pernapasan kita terlebih dahulu. Karena ketika nanti kita mengeluarkan nada-nada tinggi, itu nanti menggunakan teknik perut suaranya. Ataupun yang lebih dikenal itu diafragma. Nah, kenapa kita harus melatih itu? Karena begini, ketika kita mengeluarkan suara tinggi, kita tidak akan mampu ketika kita tidak mengatur pernapasan kita. Seperti tadi, keluarkan pelan-pelan. Nah, itu dalam upaya mengatur pernapasan kita supaya lebih terkontrol, jadi nggak boros. Ditarik napas, jadi nggak langsung begitu. Makanya dikontrol oleh diafragma yang mengatur pernapasan. Jadi tekniknya begini, ketika kita mengeluarkan nada tinggi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Ketika sahabat melantunkan nada tinggi tersebut, sahabat tidak akan mampu ketika tidak bisa mengontrol pernapasan kita. Contoh saja sahabat, silahkan buktikan. Ya Nabi, langsung bocor. Ya Nabi, napas itu langsung bocor. Jadi kita tidak akan sanggup mengejar nada tinggi. Jadi suara kita itu akan terdengar berat. Ya Nabi. Makanya di sini pentingnya kita mengatur pernapasan terlebih dahulu. Napas perut, simpan, tarik napas, simpan di perut, tahan sampai 10 detik, kemudian keluarkan pelan-pelan. Dalam upaya melatih pernapasan kita supaya apa? Terlatih diafragmanya. Karena ketika kita mengeluarkan nada tinggi, jadi begini gambarannya. Saat kita nada tinggi, kan kita tadi kan pernapasan ya, dikeluarkan pelan-pelan. Nah itu kan diaturnya oleh diafragma yang mengatur supaya napas itu langsung blong ke atas. Diaturlah oleh diafragma yang mengatur napas supaya keluarnya pelan-pelan. Saat kita nada tinggi, itu diafragma itu bukaannya itu semakin kecil. Membuka ruang untuk mengeluarkan napas itu semakin kecil saat kita nada tinggi. Tapi saat kita nada rendah, diafragma akan membuka itu lebih besar. Coba buktikan saja sahabat-sahabat. Ya Nabi salam alaika. Itu diafragma mengontrol pernapasan itu, membukanya itu lebih besar bukaannya. Tapi saat nada tinggi dia akan lebih mengunci, mengeluarkannya bukaannya itu kecil. Ya Nabi salam. Karena kalau misalkan diafragma membukanya lebar, maka kita tidak akan sanggup mengejar nada tinggi. Mengerti gak sahabat-sahabat? Semoga dapat dipahami ya sahabat-sahabat semuanya. Makanya pentingnya kita mengatur pernapasan kita. Gitu. Menggunakan nafas perut. Tarik nafas dalam-dalam. Simpan dalam perut. Tahan sampai 10 detik. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Nah seperti itu. Jadi dalam upaya melatih diafragma sahabat supaya bisa mengontrol pernapasan itu supaya nggak langsung blong napas itu, diatur oleh inilah. Karena kalau misalkan kita ingin mengeluarkan nada tinggi, itu butuh apa? Butuh napas yang tidak terlalu banyak. Jadi keluarnya napas itu lebih sedikit saat kita mengeluarkan nada tinggi. Ya Nabi salam. Itu lebih sedikit, napas yang keluar itu lebih sedikit. Kalau misalkan napasnya banyak, sahabat nggak akan sanggup. Ya Nabi, itu nggak akan bisa. Makanya kenapa teknik pernapasan ini perlu dilakukan. Jadi itu ya sahabat-sahabat, ya bagaimana cara agar suara kita tidak berat. Latih pernapasan perut terlebih dahulu. Kemudian saat kita melantunkan nada-nada tinggi, kita akan lebih mampu untuk melantunkan nada-nada tinggi. Karena kenapa? Kita sudah bisa mengontrol pernapasan kita. Semoga video ini dapat dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya. Nanti video yang ketiga ini ada hubungannya dengan video yang kedua dan ke-1 ya. Makanya bagi sahabat-sahabat yang belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya apa? Supaya lebih mengerti dari pembahasan pada video yang ketiga ini. Jadi mungkin itu aja sahabat-sahabat, part yang ketiga, bagaimana caranya agar suara tidak berat. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, kita ngaji Quran terlebih dahulu. Salawatan aja ya. Salawatan melanjutkan yang tadi, ya Nabi salam. Selamat mendengarkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجند
يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, itu ya sahabat-sahabat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.